Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan semangat tentunya ya. Bertemu lagi dengan Ibu Dila. Hari ini kita akan membahas mengenai sel. Nah, sebelum kita lanjut, perhatikan video berikut. Baik, kalian sudah menyaksikan video? Nah, kira-kira apa yang kalian lihat dalam video tersebut? Yap, betul. Jadi, video yang kalian saksikan tadi itu adalah video sel. Nah, ada yang sudah tahu pengertian dari sel? Jadi, sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Jadi, sel itu ada dua jenis. Yang pertama adalah sel hewan. Kalian bisa lihat gambarnya di layar kalian yang ditunjuk oleh tanda panah ya. Kemudian, jenis sel yang kedua yaitu sel tumbuhan. Gambarnya juga bisa kalian saksikan di samping. Antara sel hewan dan sel tumbuhan tentunya memiliki beberapa perbedaan. Apa saja perbedaannya? Yang pertama adalah dinding sel. Ada organel yang namanya dinding sel. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kemudian perbedaan yang kedua adalah bentuknya. Coba kalian tarik kulitmu. Apakah bisa tertarik? Tentunya bisa ya. Nah, bandingkan ketika kalian mencubit kulit pohon. Apakah bisa tercubit kulit pohonnya? Tentu tidak. Mengapa demikian? Karena itu tadi, sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Jadi dinding sel tersebutlah yang mengakibatkan bentuk tumbuhan itu tetap. Sedangkan pada sel hewan karena tidak memiliki dinding sel, maka bentuknya elastis. Nah, perbedaan yang ketiga adalah sentriol. Pada sel hewan terdapat sentriol, sedangkan pada sel tumbuhan sendiri tidak memiliki sentriol. Perbedaan selanjutnya yaitu mitokondria. Pada sel hewan memiliki mitokondria yang banyak, sedangkan pada sel tumbuhan memiliki mitokondria sedikit. Mengapa sedikit? Karena pada sel tumbuhan terdapat plastida. Plastida itu fungsinya hampir sama dengan mitokondria, yaitu menghasilkan energi, sehingga fungsi mitokondria dapat dibantu oleh plastida. Oleh karena itu, tumbuhan memiliki sedikit mitokondria. Perbedaan yang kelima yaitu vakuola. Pada sel hewan, vakuolanya bentuknya kecil, berukuran kecil dan jumlahnya banyak. Sedangkan pada sel tumbuhan, vakuolanya ukurannya sangat besar, tapi jumlahnya sedikit atau bisa hanya terdapat satu saja vakuola. Perbedaan selanjutnya yaitu sentrosom. Pada sel hewan terdapat sentrosom, sedangkan pada sel tumbuhan itu sendiri tidak memiliki sentrosom. Untuk lebih memahami mengenai sel, selanjutnya silakan melakukan pengamatan. Jadi, yang akan kalian amati adalah sel bawang merah. Bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, sayatlah bawang dengan menggunakan pisau, ataupun kalau tidak pakai pisau, silakan pakai tangan. Kupas kulit terluar dari bawang yang kamu akan amati. Kemudian setelah itu, simpan pada objek gelas, kemudian tetesi dengan 1 tetes air. Selanjutnya,
Amatilah di bawah mikroskop, mulai dari perbesaran yang paling kecil hingga yang paling besar. Kemudian gambarlah hasil pengamatan kalian. Untuk lebih jelasnya mengenai pengamatan sel bawang merah, amatilah caranya di dalam video berikut. Iya, Bapak banyak itu. Iya. Karena jelas di surat. Ini kalau ini buku pakai. Ini. Kenapa jalan-jalan? Nah, gitu. Tiga ini. Nggak mau digambar. Enggak mau kasih dulu sebenarnya nama di perkenalan di depan ini mau kasih pindah kalau ucapan terima kasih. Gua selesai dulu deh. Oh, sini Ki. Nanti terganggu Ki. Nah, baru mau edit. Berapa menit disebutkan Ki? 5-10. Ada listrik di sini. Ambil jas kodanya. Ya, pokoknya kita ya. Tadi Ibu sudah sempat membahas mengenai organel sel. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja organel sel yang terdapat di dalam sel tumbuhan maupun pada sel hewan. Organel yang pertama yaitu vakuola. Vakuola ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan air di dalam sel. Selanjutnya adalah aparatus Golgi atau biasa juga kita kenal dengan badan Golgi. Badan Golgi ini berfungsi untuk menerima dan meneruskan protein dan lipid ataupun lemak yang diterima dari retikulum endoplasma diteruskan ke vesikula sekretori untuk kemudian dikeluarkan melalui membran. Selanjutnya, kloroplas. Kloroplas ini tentunya hanya terdapat pada sel tumbuhan. Fungsinya adalah untuk menghasilkan energi melalui proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis ini terjadi di dalam kloroplas atau dikenal juga dengan zat hijau daun. Mitokondria. Mitokondria ini berfungsi untuk menghasilkan energi untuk digunakan oleh sel. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada dua jenis. Yang pertama adalah retikulum endoplasma halus dan yang kedua adalah retikulum endoplasma kasar. Terdapat perbedaan fungsi dari keduanya. Yang pertama, retikulum endoplasma halus itu berfungsi untuk mensintesis lipid atau lemak, sedangkan retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk mensintesis protein. Karena pada retikulum endoplasma itu terdapat ribosom. Sekarang saatnya kuis.
Silakan dikerjakan di buku latihannya, kemudian dikumpulkan ke ibu saat kita bertemu di pertemuan berikutnya. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian sel. Kedua, apakah perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan? Terakhir, organel apakah namanya yang ditunjukkan oleh tanda panah di gambar? Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Minum sirup dengan salasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.